Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan Nur Hikmah pimpin temannya untuk baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. 3. Terima kasih Nur Hikmah sudah memimpin temannya membaca doa. Baik, selanjutnya bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat semua. Ya, Bu. Sehat. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Siapa Bu. tahu ada teman yang tidak hadir. Fatimah, Hadir, Bu. Nur Hikmah, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Nur Aifa, Alfa. Alfa. Kemana ini? Tidak tahu, Bu. Oke. Jadi temannya ada satu orang yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu harap anak-anakku fokus dengan materi atau pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi Ibu berharap buku-buku yang ada di meja kalian yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran sosiologi agar disingkirkan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan gambar atau slide sebuah gambar. Dan setelah melihat gambar tersebut, Ibu harapkan anak-anakku bisa mendapatkan bayangan tentang materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apa sudah melihat gambar ini semua? Sudah. Jadi dari ketiga gambar ini kira-kira di antara anak-anak ada yang tahu gambar pertama ini gambar apa? Dua anak yang sedang main handphone. Iya, jadi ini adalah gambar dua orang anak yang sedang main handphone. Yang kedua gambar apa? Orang yang sedang main laptop, Bu. Iya, jadi ini adalah orang yang sedang bekerja menggunakan laptop. Terus yang ketiga ini gambar apa anak-anak? Globalisasi, Bu. Iya, jadi inilah suatu gambaran tentang globalisasi. Jadi dari ketiga gambar tersebut, apakah di benak anak-anakku sudah terdapat mengenai gambaran materi yang akan kita pelajari hari ini? Iya, Bu. Iya, jadi dari gambar pertama yang merupakan gambar dua orang anak yang sedang memainkan handphone adalah sebuah contoh dari pengaruh globalisasi. Ya, ini adalah salah satu contoh dari pengaruh globalisasi, di mana pada zaman dahulu, pada saat kita masih anak-anak, kita belum bisa menggunakan yang namanya HP. ya. Tapi sekarang kita lihat saja anak-anak sudah pintar menggunakannya, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk pengaruh dari globalisasi. Ya. Baik, selanjutnya karena anak-anak sudah mendapatkan gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau tujuan yang akan kita capai yang Ibu harap setelah mempelajari pelajaran ini anak-anak bisa memahami tentang apa itu. Yang pertama, menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, menjelaskan pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang ketiga, menjelaskan sejarah globalisasi. Yang keempat, faktor pendorong globalisasi. Dan yang kelima, karakteristik atau ciri-ciri globalisasi. Yang keenam, teori globalisasi. Yang ketujuh, pengertian komunitas lokal. Yang kedelapan, menjelaskan ciri-ciri komunitas lokal. Dan 9, menjelaskan jenis-jenis
komunitas lokal, dan yang terakhir yaitu menjelaskan dampak dari globalisasi terhadap komunitas lokal. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Baik, anak-anak sekalian, dari beberapa tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai dengan baik, atau anak-anak sekalian akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan baik jika anak-anak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran kali ini. Jadi harapan Ibu dalam mengikuti pelajaran pada pertemuan ini, anak-anak bersungguh-sungguh sehingga materi yang Ibu sampaikan dan materi yang kita pelajari dapat kalian terima dengan baik. Baik, selanjutnya untuk membahas materi-materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kemudian membahas tentang materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, dan silahkan kalian membagi kelompoknya sendiri. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang pengertian globalisasi dan sejarah globalisasi. Kelompok 2 yaitu membahas tentang faktor pendorong globalisasi dan seterusnya. Baik, untuk membahas materi itu, silahkan kalian berkumpul bersama dengan teman kelompok kalian untuk membahas materi yang telah Ibu sebutkan tadi. Iya, Bu. Iya, Bu. Berkumpul. Baik, anak-anak, jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan ya. Ya, Bu. Apa itu? Tahu. Karena waktu diskusi telah habis, maka sekarang Ibu akan mempersilahkan salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Saya persilahkan kepada kelompok 2 yang akan, yaitu materinya tadi mengenai faktor pendorong dari terjadinya globalisasi. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan alat-alat dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Selanjutnya apalagi faktor yang kedua, semakin terbentuknya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Faktor yang kedua adalah semakin terbukanya sistem perekonomian suatu negara di bidang perdagangan, produksi maupun keuangan. Globalnya pasar uang. Mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Baik, itulah hasil presentase dari kelompok 2. Kepada anak-anak yang lain atau dari kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 tadi, maka dan waktu juga sudah hampir habis, maka Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi, yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Jadi, globalisasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi benua, organisasi kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan sebuah kesadaran global bersama. Selanjutnya yaitu faktor pendorong terjadinya globalisasi. Faktor pendorong terjadinya globalisasi ada 3, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin terbentuknya atau semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari globalisasi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang
ciri-ciri globalisasi yang terdiri dari 6 ciri. Jadi ada 6 karakteristik yang menggambarkan dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. Yang kedua, industri budaya lokal berkembang pesat. Yang ketiga, terdapat persepsi diri yang bersifat transnasional di berbagai ranah seperti media massa, konsumsi, dan pariwisata. Yang keempat yaitu komunitas, yaitu tenaga kerja dan modal semakin terikat dalam satu wilayah. Yang kelima yaitu meningkatnya kepedulian terhadap bahaya ekologi global dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kekuasaan aktor, institusi, dan kesepakatan transnasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala globalisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi gejala-gejala di globalisasi ini tidak hanya terjadi di negara-negara luar, tetapi gejala-gejala globalisasi ini sudah muncul di Indonesia. Gejala globalisasi yang ada di Indonesia yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, gejala-gejala yang muncul yaitu seperti penemuan telepon sebagai sarana komunikasi, penemuan transportasi, dan penemuan peralatan kantor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat kecepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Selanjutnya yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang politik, keberhasilan pembangunan di bidang politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, memantapkan perkembangan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta mendorong peningkatan kesadaran politik rakyat. Yang keempat yaitu dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, dalam menghadapi globalisasi, dalam bidang budaya tentunya masyarakat Indonesia harus memiliki ketahanan budaya yang kuat. Hal ini agar masyarakat tetap dalam norma-norma yang sesuai dengan adat yang kita sebagai warga negara Indonesia agar tidak terjerumus dalam untuk mengikuti budaya-budaya luar yang semakin menyebar di negara Indonesia ini. Yang terakhir yaitu dalam bidang agama. Dalam bidang agama yaitu lebih terfokus pada implikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar akidah-akidah ajaran agama kita dan tidak mengganggu ajaran agama yang dianut oleh orang lain. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang komunitas lokal. Yang pertama yaitu pengertian komunitas lokal. Komunitas lokal adalah sekelompok orang yang berinteraksi yang tinggal di lokasi yang sama. Komunitas lokal juga dapat diartikan sebagai kelompok yang berinteraksi yang berbagi lingkungan. Jadi, komunitas lokal yaitu adalah orang yang tinggal dalam suatu lokasi yang sama dan melakukan interaksi terhadap sekelompok orang yang tinggal di lokasi yang sama tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komunitas lokal. Yang pertama, komunitas lokal adalah merupakan sekelompok orang. Yang kedua, sentimen komunitas. Ketiga, naturalitas. 4, keabadian. 5, kesamaan. 6, tujuan yang lebih luas. 7, kehidupan sosial yang terorganisir. Dan 8, tidak ada status hukum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunitas lokal, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu komunitas lokal pedesaan dan kedua komunitas lokal perkotaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Jadi dalam komunitas lokal tersebut sudah terdampak mengenai adanya globalisasi. Dan di sini terdapat 4 dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Yang pertama yaitu urbanisasi. Jadi di mana kita sama-sama ketahui anak-anak bahwa
Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan perkotaan di kota. Dan ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya daya tarik sosial, ekonomi, maupun daya tarik pendidikan. Dampak globalisasi terhadap komunitas lokal yang kedua yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sedangkan produktivitas penduduk rendah, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yaitu kriminalitas. Pembangunan yang dilakukan dalam sebuah negara dapat memunculkan masalah-masalah yang akan memicu timbulnya kriminalitas. Misalnya, tekanan sosial dalam proses globalisasi yang semakin berat memunculkan sikap hedoisme atau memuja kesenangan. Di sisi lain, terdapat kelompok yang tidak mampu memenuhi sikap hedoisme tersebut sehingga akan memicu kelompok tersebut untuk melakukan kriminalitas agar kebutuhannya tersebut dapat terpenuhi. Tindak kriminalitas yang dapat dilakukan seperti perampokan, pembunuhan, dan penggelapan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Semakin maraknya budaya-budaya barat yang masuk ke negara Indonesia, maka itu akan sedikit demi sedikit menggerus nilai-nilai yang ada di negara Indonesia ini, dan akan memunculkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, seperti melakukan sekurisme, adanya sikap sekurisme dan hedoisme atau sangat suka bersenang-senang. Baik, jadi itulah kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ibu berharap anak-anakku bisa memahami dan mengerti mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian mempersiapkan diri dengan baik sehingga akan memudahkan kalian untuk menerima materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita masih akan membahas tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Jadi ibu kira pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kata-kata ibu yang tidak berkenan di hati anak-anakku, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.